Maulana. Nih Pak Maulana kayaknya paling terdampak nih. Kayaknya nih hotel dan restoran nih, bisa langsung silahkan sampaikan nih apa unek-uneknya, curhatannya terkait dengan penghematan anggaran seberapa nih. besar dampaknya Pak Maulana efisiensi anggaran ini terhadap industri hotel dan restoran? Ya sebenarnya kita mau kasih gambarannya begini ya, karena kalau hotel itu memang kita seolah-olah kita tuh yang paling terdampak saja untuk kegiatan pemerintah ini, padahal ke hotel itu sebenarnya kita punya data yang bisa mengklasterkan tuh market tuh apa aja sih. Kan kita bicaranya hotel itu pasti tempat menginap orang yang bergerak kan, pergerakan dari satu destinasi ke destinasi lain atau wilayah ke wilayah yang lain. Nah, saya ingin menggambarkan saja bahwa dalam 1 minggu saja itu kan ada 5 hari kerja, sisanya weekend ya. Weekend itu marketnya sudah pasti kita biasanya umumnya leisure. Ya orang-orang yang pergi berwisata ya, berlibur dengan segala macam lah urusannya, bukan hanya berwisata tapi mungkin mereka berlibur atau mengunjungi wisata family dan seterusnya. Tapi yang paling penting ini yang 5 hari yang merupakan hari kerja. Saya bicara itu sekarang ini tuh yang saya bicarakan adalah pergerakan wisatawan Nusantara. Jadi kalau kita bicara Wisman kan seluruh Indonesia nggak semuanya ada impact to Wisman. Tapi kalau kita bicara Wisnus semua pasti terjadi pergerakan itu sesuai data BPS yang terjadi kan gitu. Nah pergerakan itulah yang kita hitung 5 hari ini seperti apa. Di 5 hari kerja ini tentu yang menjadi traveler yang biasa menginap di akomodasi itu adalah merupakan orang-orang yang bergerak dengan tujuan bisnis pada umumnya. Mayoritas mereka seperti itu. Nah kalau kita bicara bisnis tentu kita hanya bisa membagi 2 komponennya. Satu adalah kelompok private sector, yang kedua adalah kelompok pemerintah, government. Nah sekarang kenapa kok jadi kelompok pemerintah? Ya faktanya kan memang seluruh Indonesia ini kita lihat ada 500 kabupaten kota. Namun kalau kita lihat private sektornya, skalanya yang paling tinggi itu umumnya rata-rata tuh skala menengah. Bahkan paling banyak UMKM. Itu kan datanya ada di pemerintah sendiri kan. Bahwa UMKM itulah yang penggerak ekonomi di setiap daerah. Nah jadi kalau kita perhatikan dengan kondisi seperti itu, tentu aktivitas yang paling banyak melakukan perjalanan bisnis itu pasti udah pemerintah. Jadi cocok itu dengan data kita. Data kita memang kontribusi secara revenue kegiatan pemerintah itu bisa mencapai antara 40-60% secara revenue ya. Saya nggak bicara okupansi. 40-60% di whole ini Pak, pendapatan dari dari hotel. Betul. Nah kemudian termasuk juga bahkan ada daerah-daerah yang mungkin kontribusinya lebih besar dari itu, bisa sampai 80%. Nah ini kan yang punya kontribusi yang menikmati dari kontribusi kegiatan pemerintah itu bukan hanya bisnis hotel, tapi termasuk pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat lagi, kita breakdown lagi PAD daerah itu kan 5 besar atau 3 besarnya itu adalah pajak hotel dan restoran. Ya betul. Jadi daerah pun membutuhkan hasil kegiatan dari hotel dan restoran itu. Nah, kembali kepada daerahnya kan. Jadi itu yang kita selalu bilang, kegiatan pemerintah pusat ke daerah itu menjadi stimulus bagi daerah. Nah, kemudian selain pemerintah daerah, siapa lagi yang bisa kita ukur dari situ? Bahwa hotel memiliki ekosistem rantai pasoknya untuk memenuhi segala kebutuhan hotel. Seperti contoh mungkin pedagang kebutuhan pokok seperti makanan, minuman ya kan, kita beli ke pasar. Belum lagi nanti kebutuhan linen karena kan spraynya harus diganti kan, banyak kebutuhannya, ada kordennya. Belum lagi kebutuhan kamarnya ya kan, belum lagi nanti masalah transportasinya atau maintenance-nya dan seterusnya. Ini akan menjadi satu multiplier effect manakala pasar daripada hotel itu hilang yang 40-60% itu, tentu efeknya kepada rantai pasoknya ada pasti, dan termasuk pemerintah daerah itu sendiri. Nah itu yang bisa saya gambarkan sebagai dampaknya. Jadi kalau kita ditanya kembali apakah ada bisa disubstitute atau digantikan pasar tersebut, kembali lagi saya sampaikan bahwa kondisi Indonesia itu sendiri di berbagai daerah itu belum sama. Perbedaannya terlalu tinggi. Kita nggak boleh berkaca di Pulau Jawa aja. Pulau Jawa itu pertama mayoritas penduduknya termasuk terbesar kan dibandingkan pulau yang lain. Makanya kalau kita lihat pergerakan wisatanya selalu yang 10 besarnya itu adanya di Pulau Jawa. Ya jelas karena mereka tuh tersumbat untuk bergerak ke tempat lain karena ke daerah lain tuh mereka mengandalkan pesawat udara misalnya. Pesawat udara itu kan biayanya nggak murah.
Sehingga program pemerintah yang lalu membangun infrastruktur seperti tol itu justru membantu penyebarannya. Sekarang mulai terlihat di sekarang ini yang sudah baik infrastrukturnya, justru pergerakan bisnisnya bisa meningkat di sana.